Gimana nak putra? Enak kan kalau subuh-subuh kayak gini, kata mama sambil memberi rangkul. Aku hanya mengangguk dengan perasaan yang masih kalang kabut, lantaran tak percaya dengan apa yang kami lalui saat itu. Iya sih ma, tapi, kalau nanti istriku, ucapku terputus. Udah jangan dipikirin, lagi pula Riani kan lagi tidur di sebelah, sahutnya memotong. Kemudian, ya, di tengah dinginnya udara, di mana sebagian orang yang masih terlelap tidur, aku justru menunaikan hal yang tak pernah terpikirkan. Aku sadar, jika awal mula kisah itu terjadi karena murni dari kesalahanku. Tapi, aku juga tak mengira, jika kebaikan itu akhirnya akan berakhir bahagia. Sebelumnya, kenalkan namaku Putra, aku seorang pria berusia 26 tahun, yang sudah menikah dengan Riani. Riani, usianya 5 tahun lebih muda dariku, dan dari pernikahan itu, kami dikaruniai seorang putra bernama Alfa, yang baru berusia 2 tahun. Istriku sendiri seorang anak yatim, yang hanya memiliki seorang ibu yang sudah berusia 55 tahun, yang sudah ditinggalkan oleh suaminya, bahkan sejak Riani masih kecil. Dan kisah yang ingin ku bagikan ini adalah, tentang aku dan mama mertuaku, serta kenyataan indah yang pernah kami lalui beberapa tahun. Semua itu bermula, karena mama mertua yang rumahnya memang tak jauh dari rumah kami, sering datang untuk konsultasi mengenai perkembangan usaha kecilnya kepada Riani istriku. Ya, selama ini, aku tahu mama mertua memang hanya mengandalkan uang pensiunan suaminya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mengingat, kebutuhan hidup yang sangat tinggi di zaman sekarang. Maka beliau berencana membuka usaha kecil-kecilan di depan rumahnya itu. Hari itu, tepatnya suatu sore di hari Sabtu, saat aku sedang libur kerja dan asyik bermain dengan Alfa di teras. Tiba-tiba, terdengar suara wanita memanggil istriku. Tak lama kemudian, pintu pagar pun terbuka, dan mama mertuaku pun masuk. Aku terpana melihat penampilan beliau, tidak seperti biasanya yang menggunakan gamis biasa. Saat itu, beliau mengenakan kaos dan dipadu dengan sweater tipis. Entah kenapa, penampilan itu langsung memicu gejolak baik dalam pikiranku, tapi, yang paling membuat pikiranku kacau yaitu, garis pintu gerbang kehidupan yang nampak samar di balik yang ia kenakan tersebut. Kenapa sih nak putra, kok sampai segitunya lihat mama? Tegur mama mertua, saat melihatku terpukau. Sontak saja, aku berusaha bersikap seperti biasa. Ya habisnya, masa ke rumahku kayak gitu? Ujarku mencari alasan, padahal, saat aku memperhatikan lika-liku itu, mama mertua tersenyum, seolah tahu isi pikiranku. Mama abis olahraga keliling kompleks kok, terus mampir ke sini, sekalian mau cari Riani, ujar mama. Oh, ya sudah, itu Riani lagi di dapur mah, kataku sambil menoleh ke arah istriku yang ada di dalam rumah. Bukannya langsung masuk, mama mertua justru menoleh ke tanganku. Ayo sini Alfa, ikut Oma yuk ke dalam, kata mama mertua mendekat, hendak mengambil Alfa dari gendonganku. Dan saat itulah hal tak terhindarkan pun secara tak sengaja, dua anugerah yang kuasa itu pun mengenai tanganku. Memang, kejadian itu begitu singkat, tetapi, hal itu cukup membuatku berdesir, bahkan langsung mengirimkan sinyal baik dalam pikiranku. Saat itulah aku tahu, jika aku tetap di rumah, kemungkinan aku tak akan bisa membendung gejolakanku. Alhasil,
beberapa saat setelah mama mertua masuk, aku pun berpamitan pergi ke rumah Rusdi temanku. Rusdi merupakan temanku yang hingga saat itu ia masih bujang. Ia teman lama sejak kuliah dulu, dan kami pun sering bertukar cerita, terutama tentang hal-hal personal. Sayang, aku ke rumah Rusdi ya, ada perlu, ujarku di ambang pintu. Riani sedikit heran, Mama datang kok kamu malah pergi, protes Riani. Bentar aja kok sayang, jawabku, menyembunyikan alasanku yang sebenarnya. Ya udah, tapi jangan malam-malam loh ya pulangnya, ucap Riani. Aku mengangguk dan bergegas pergi. Aku tahu, jika aku harus mencari pengalihan untuk meredakan gejolak baik yang ditimbulkan oleh mama mertua. Dan mungkin, dengan bercerita pada Rusdi, gejolak baik itu akan mereda dengan sendirinya. Tak sampai setengah jam perjalanan, sampailah aku di rumah Rusdi. Di sana, aku menceritakan semua detail yang kualami, mulai dari penampilan mertua, hingga hal tak sengaja di teras tadi. Tapi rupanya, Rusdi menanggapinya dengan heran. Aneh-aneh aja kamu ini, itu kan mertuamu loh, ucap Rusdi. Aku justru tertawa kecil, ya gimana lagi, namanya juga laki-laki, ujarku. Alih-alih memberi solusi baik, Rusdi justru tersenyum jahil, dan seolah melempar ide yang langsung menyulut bara di benakku. Ya mau giaman lagi, gaspol aja sekalian, kata Rusdi sambil tertawa. Awa mendengar ucapan itu, bahkan seketika itu, gejolak baik tersebut melonjak dengan drastis. Iya juga sih, jawabku sambil tertawa. Kami tertawa bersama, saling bercanda, dan pikiran aneh itu bukannya mereda, malah makin menjadi setelah jumpa dengan Rusdi. Kalau kamu berhasil, ajak-ajak aku ya, katanya, yang lagi-lagi membuatku tertawa. Aku tak menjawab, tapi obrolan itu terus berlanjut, sampai-sampai aku menyadari, jika waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Karena terlalu asyik ngobrol, aku sampai-sampai lupa waktu. Alhasil, aku tiba di rumah menjelang pukul 9. Aku tahu, malam itu sedikit beda, karena mama mertua sempat berkata, akan bermalam di rumah. Dan benar saja, begitu masuk rumah, jantungku berdebar dengan hebat. Bukan karena kelelahan, melainkan karena bayangan mama mertua, dan ucapan Rusdi tadi padaku. Aku langsung masuk ke kamar, dan seketika itu, netraku terbelalak, tampak istri dan anakku sudah terlelap saat itu, tapi di sebelah kiri anakku, ada mama mertua, yang sepertinya sudah terlelap juga. Berbeda dengan tadi, ia sudah berganti daster berwarna cerah milik Riani. Mungkin karena gerah, atau mungkin karena watak tidur yang tak terduga, membuat daster itu sedikit tak tentu arah. Nampak beliau begitu damai, tapi haluannya justru mengundang umpan, dan gejolak itu timbul. Untuk sejenak, aku pura-pura membuka lemari mencari pakaian, sambil selanjutnya, aku mematung di depan kaca lemari, dan saat itulah, di luar dugaan terjadi, mama mertua mengubah haluan istirahatnya, yang semula menyamping, justru berbalik, sehingga, hamparan persegitiga bermuda itu pun makin nyata di depan mataku. Semua itu memantul sempurna di kaca lemari, bahkan hiasan-hiasan di sekitar gerbang kehidupan pun seolah-olah menyapaku. Tentu saja, pikiranku makin mumet, bahkan sempat berpikir, apakah beliau sengaja, atau bisa jadi, beliau tahu jika aku memantaunya saat itu.
Sayangnya, di saat aku terpaku pada panorama itu, istriku terjaga. "Kok serius banget di depan kaca sayang?" tanya Riani dengan suara serak. Sontak aku kaget, dan buru-buru mencari alibi. "Wah, ini aku kayak makin tua aja ya sayang," ujarku. Mendengar perkataanku, dia lantas beranjak, lalu memberi rangkul sejenak. "Kamu masih ganteng kok sayang? Oh ya, tadi mama mau tidur di kamar sebelah, tapi katanya takut, jadi dia tidur di sini deh sama kita. Nggak apa-apa kan?" Riani menjelaskan situasi itu padaku, seolah bisa membaca pikiranku. Iya, nggak apa-apa kok sayang," kataku sambil tersenyum. "Gimana kalau kamu aja yang istirahat di kamar sebelah?" tanya Riani. Kemudian aku tersenyum, dan alasan konyol mama mertua tadi, justru memberiku alasan yang logis. Waduh, aku juga jadi takut loh. "Ya udah, kita gelar karpet aja di sini," kataku pura-pura, padahal dalam hati, aku tahu, dengan menggelar karpet, akan memberiku sudut pandang terbaik untuk mengamati pemandangan itu. Alhasil, tanpa prasangka apa pun, akhirnya Riani mengizinkanku, dan setelahnya aku tak langsung tidur, melainkan mengambil air minum untuk sejenak meredakan tenggorokanku. Tapi, sebelum beranjak pergi, aku sempat menghampiri istriku. Seperti kebiasaan kami menjelang tidur, aku memberi tanda kasih sayangku pada pertemuan bibir. Sambutan yang seharusnya menjadi penguat seharusnya, malah terasa seperti sebuah sandiwara, yang sengaja kutunjukkan untuk wanita lain yang terlelap di sampingnya itu. Bahkan, sambutan itu justru berlanjut, ia merespon dengan memberi rangkul. Bersamaan dengan itu, sesekali, sudut mataku menoleh ke arah samping. Dan di luar dugaanku, rupanya mama mertua tak sepenuhnya terlelap. Nampak sesekali ia memperhatikanku, seolah ingin tahu. Sampai akhirnya, beberapa detik berlalu. "Sayang cukup dulu, ada mama," ujar istriku. Aku hanya tersenyum, sembari menyembunyikan kenyataan lain yang baru saja kudapati. Dalam hati, aku tahu, mama bukan hanya memperhatikan kami, tapi beliau juga seolah memberikan sinyal baik lain untukku. Singkatnya, selesai mengambil air minum dan kembali ke kamar, aku pun rebahan sejenak. Sampai sekitar 1 jam kemudian, aku kembali terjaga, lantaran tak biasa istirahat di karpet itu. Sejenak ku perhatikan, istri dan anakku terlelap dengan pulas tapi berbeda dengan mama mertua. Mungkin beliau juga terlelap, tapi yang membuatku terpaku, justru lagi-lagi, pada sesuatu itu, haluan yang sama seperti tadi, yaitu dengan persegitiga bermuda yang seolah menyapaku. Entah karena iseng atau didorong oleh ucapan Rusdi tadi, aku lantas mengambil ponsel, lalu mengabadikan penampakan-penampakan langka itu, dan selanjutnya, kukirim hasil karya itu pada Rusdi temanku. Tapi, balasan Rusdi bukannya memuji, ia justru menantang. "Udah, gas aja," kata Rusdi menantang. Semula aku memang menolak usulan itu, tapi, lantaran gejolak baik tak lagi bisa meredam, maka tak ada salahnya jika aku memulai hal baik itu. Aku beranjak berlagak seperti orang tak sengaja terbangun, dan dengan ragu, duduk di tepi tempat peristirahatan, mencoba mendekat ke arah persimpangan segitiga bermuda itu. Seketika, aroma semerbak khas melati pun terhirup olehku, bahkan membuat jemari itu tanpa sadar mendarat tepat pada bidang astral itu.
Sadar jika tak direspon apa-apa, maka sejenak ku mondar-mandirkan jemari tersebut. Bersamaan dengan itu, aku sedikit heran, lantaran ada secercah banjir bandang yang melanda, dan ketika ku perhatikan lagi, raut mama mertua ekspresinya seolah meredam kebaikan yang tercipta. Ada kilatan keinginan yang tak terbantahkan, kilatan yang syarat seperti sebuah usulan untuk melangkah ke tahap lebih jauh. Saat itu, bisa kusimpulkan, rupanya beliau hanya pura-pura terlelap. Kenyataan itulah yang akhirnya membuatku dengan ragu mengambil perahu motor itu, dan berupaya memulai ancang-ancang kebaikanku. Dan kagetnya aku, sesaat sebelum perahu motor itu terletak pada gerbang kehidupan dunia, mama mertua mendadak terjaga, sambil berkata, tunggu nak, ujarnya, dan seketika itu aku membeku, dan bingung harus berkata apa, bahkan suasana menjadi hening. Sampai tak lama kemudian, beliau berkata, "Di sana aja ya nak, biar jauh dari Riani soalnya," katanya dengan suara pelan, bahkan nyaris tak terdengar. Aku pun mengangguk setuju, sebelum akhirnya beliau menemuiku menuju ruangan sebelah, yang memang jarang digunakan. Setelah menutup pintu, beliau justru mendorong hingga jatuh ke tempat peristirahatan. "Mama mau jujur sama kamu nak," katanya, yang membuatku heran. "Mama sebenarnya sengaja pura-pura tidur nungguin kamu," ungkap mama. Pengakuan itu justru membuatku tersenyum dalam hati. Jadi, mama sebenarnya juga, aku pura-pura kaget, meskipun sebenarnya aku sudah menyadarinya sejak awal. Sementara mama hanya tersipu, sebelum akhirnya sambutan demi sambutan pun tercipta. Saat itu aku benar-benar tak mengira, jika rupanya, beliau pun memiliki tujuan yang sama, bahkan seruan-seruan pun bergema. Terutama, ketika perahu motor itu hendak melaju melewati Samudra Hindia. "Gimana nak putra, beda kan kalau di sini?" tanya mama. "Iya sih ma, tapi, kalau nanti Riani bangun," kataku pura-pura khawatir. "Udah jangan dipikirin lagi, lagian Riani kan tidur di kamar sebelah," jelasnya. Mendengar respon baiknya, maka tanpa ragu-ragu motor itu makin melesat pada tujuannya. Di tengah dinginnya suasana, di mana sebagian orang yang masih terlelap tidur, aku justru terombang-ambing dalam lautan samudra itu, bahkan yang semula bergema biasa, berubah menjadi paduan suara. Begitulah kisahku yang menjadi penyemangat hidupku selama ini, karena bukan hanya satu, aku mendapatkan dua kebahagiaan sekaligus dalam satu rumah.